Semua, baiklah, saksikan hasil dari analisis video kami, yaitu yang berjudul Isolasi Alkaloid dari Senyawa Bahan Alam, yang beranggotakan yaitu Marwin Aprianti dengan NIM 017, Reni Friska Tamba dengan NIM 035, saya sendiri Enseria Frianti Togatorok dengan NIM 071, dan Nela Sastri Boru Sormin dengan NIM 086. Baiklah, langsung saja kepada landasan teorinya, kepada saudari Reni, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan membacakan landasan teori dari Praktikum Kimia Organik 2 yang berjudul Isolasi Alkaloid dari Senyawa Bahan Alam. Dan adapun tujuan dari percobaan ini yaitu untuk memahami cara mengekstraksi menggunakan ekstraktor coklatasi, untuk menghitung rendemen hasil isolasi, untuk melakukan proses isolasi senyawa daun sirsak, dan untuk melakukan identifikasi senyawa hasil isolasi daun sirsak dengan uji reagen Mayer dan reagen Ragendorf. Adapun landasan teorinya, alkaloid adalah senyawa metabolit sekunder terbanyak yang memiliki atom nitrogen yang ditemukan dalam jaringan tumbuhan dan hewan. Sebagian besar senyawa alkaloid bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Alkaloid dapat ditemukan pada berbagai tanaman seperti bunga, biji, daun, rantai, akar, dan kulit batang. Alkaloid umumnya ditemukan dalam kadar yang kecil dan harus dipisahkan dari campuran senyawa yang rumit yang berasal dari jaringan tumbuhan. Alkaloid pada tanaman berfungsi sebagai racun yang dapat melindunginya dari serangga dan herbivora. Faktor pengatur pertumbuhan dan senyawa simpanan yang mampu menyuplai nitrogen dan unsur-unsur lain yang diperlukan tanaman. Fungsi alkaloid sendiri dalam tumbuhan sejauh ini belum diketahui secara pasti. Beberapa ahli pernah mengungkapkan bahwa alkaloid diperkirakan sebagai pelindung tumbuhan dan serangan hama dan penyakit pengatur tumbuh atau sebagai basa mineral untuk mempertahankan keseimbangan ion. Alkaloid secara umum mengandung paling sedikit satu buah atom nitrogen yang bersifat basa dan merupakan bagian dari cincin heterosiklik. Kebanyakan alkaloid berbentuk padatan kristal dengan titik lebur tertentu atau mempunyai kisaran dekomposisi. Alkaloid dapat juga terbentuk amorf atau cairan. Bawahnya saya. Dewasa ini telah ribuan senyawa alkaloid yang ditemukan dan dengan berbagai variasi struktur yang unik, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling sulit. Senyawa-senyawa metabolit sekunder terdapat di dalam tumbuhan. Salah satu senyawa metabolit sekunder adalah alkaloid. Efek fisiologis senyawa tersebut sangat bermanfaat dalam pengobatan. Alkaloid kebanyakan bersifat basa. Sifat tersebut tergantung adanya pasangan elektron pada nitrogen penyusunnya. Umumnya alkaloid di dalam tumbuhan terikat dengan asam organik membentuk garam. Garam ini yang diekstraksi dengan pelarut organik yang sesuai. Pelarut etil, asetat, dan klorofil memiliki sifat semipolar sehingga dapat baik melarutkan alkaloid. Sekian moderator. Baiklah, terima kasih buat saudari ini. Nah, selanjutnya data pengamatannya akan disampaikan oleh saudari Mapina. Kepada saudari Mapina, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan data pengamatan di mana prosedur yang pertama itu disiapkan daun simplicia yang sudah dihaluskan dan ditimbang sebanyak 10 gram. Nah, adapun fungsi alat dan bahannya yaitu daun sirsak yaitu sebagai simplicia, neraca analitik sebagai tempat untuk menimbang daun sirsak. Nah, tujuannya yaitu untuk menentukan takaran simplicia yang akan digunakan pada saat percobaan nanti. Kemudian prosedur yang kedua yaitu ditutup daun sirsak yang telah dihaluskan menggunakan kertas saring yang telah diikat dan dimasukkan ke dalam tabung soklitasi, di mana kertas saring ini berfungsi untuk membungkus simplicia dan tabung soklitasi ini sebagai wadah simplicia. Nah, tujuannya yaitu agar simplicia tidak dapat jatuh dalam tabung soklitasi pada saat dilakukannya proses ekstraksi.
sehingga dapat dihasilkan simplisia yang dibungkus dengan kertas saring berada dalam tabung reaksi. Nah, adapun kelebihan dari prosedur yang kedua ini, yaitu kertas saringnya yang diikat. Hal ini merupakan inisiatif ataupun cara yang efektif karena dengan kertas saringnya itu diikat, maka simplisianya itu tidak bisa keluar dari kertas saring. Kemudian yang ketiga yaitu ditambahkan pelarut hingga etanol 96% sebanyak 130 ml, di mana etanol 96% ini adalah sebagai pelarut. Nah, tujuannya yaitu untuk melarutkan dan untuk mengekstraksi simplisia dengan pelarut, sehingga dapat dihasilkan simplisia dapat diekstraksi menggunakan pelarut. Kemudian yang keempat yaitu kemudian dirangkai atau dipasang alat sokletasi dan diatur suhunya, di mana alat sokletasi ini berfungsi untuk mengekstraksi suatu larutan. Tujuannya yaitu untuk melakukan proses ekstraksi pada larutan yang menggunakan simplisia daun sirsak, sehingga hasilnya yaitu terjadi proses siklus pada alat sokletasi tadi. Nah, adapun kelebihannya yaitu digunakan alat sokletasi untuk mendapatkan ekstrak dari simplisia daun sirsak. Selanjutnya, setelah itu akan terjadi siklus, di mana hasilnya yaitu diperoleh ekstrak daun sirsak. Nah, kelebihannya yaitu siklus dilakukan selama 8 kali, sehingga dapat dihasilkan ekstrak daun sirsak yang sempurna. Kemudian prosedur yang keenam yaitu dimasukkan ke dalam oven ekstrak daun sirsak selama kurang lebih itu 1 jam. Nah, di mana oven ini berfungsi sebagai tempat untuk mengeringkan ekstrak daun sirsak. Tujuannya yaitu untuk membuat ekstrak yang cair menjadi kental. Hasilnya yaitu ekstrak kental daun sirsak. Dari prosedur yang keenam ini adalah ekstrak sirsak yang dimasukkan dalam oven yang bertujuan agar ekstraknya itu bisa kental. Kemudian yang ketujuh yaitu setelah itu disiapkan larutan HCl, di mana larutan HCl ini berfungsi sebagai pelarut. Tujuannya yaitu untuk ditambahkan dalam uji yang akan digunakan nanti, sehingga hasilnya yaitu alkaloid yang bersifat basa dapat dinetralkan dengan HCl yang bersifat asam. Nah, prosedur selanjutnya yaitu dilakukan uji Mayer, di mana pertama itu dimasukkan ekstrak kental daun sirsak ke dalam tabung reaksi sebanyak 1 ml, dan kemudian ditambahkan HCl sebanyak 3 tetes dan ditambahkan juga reaksi Mayer sebanyak 5 tetes. Di atas. Di mana tabung reaksi ini berfungsi untuk mereaksikan suatu larutan. Reaksi Mayer ini sebagai reagen. Nah, tujuannya yaitu untuk membuktikan apakah ekstrak dari simplisia daun sirsak ini mengandung alkaloid atau tidak melalui uji Mayer, sehingga hasilnya yaitu tidak terbentuk endapan putih pada sampel. Nah, adapun kelemahan yang didapatkan dari prosedur yang ke-8 ini yaitu alkaloid tidak dapat diidentifikasi dengan uji Mayer. Hal ini disebabkan karena tidak semua alkaloid itu dapat bereaksi dengan pereaksi Mayer. Bawahnya. Pengendapan hanya dapat terjadi pada jenis tergantung pada jenis alkaloidnya. Kemudian prosedur yang terakhir yaitu uji Dragendorff. Yang pertama itu dimasukkan ekstrak kental daun sirsak ke dalam tabung reaksi sebanyak 1 ml. Setelah itu dimasukkan HCl sebanyak 3 tetes dan ditambahkan lagi pereaksi Dragendorff sebanyak 5 tetes, di mana pereaksi Dragendorff ini berfungsi sebagai reagen. Nah, tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi alkaloid menggunakan reagen Dragendorff, sehingga hasilnya itu terbentuk endapan dan filtrat yang berwarna oranye.
Sehingga dapat dikatakan bahwa sampel daun sirsak ini mengandung alkaloid melalui uji drag and drop. Baik, mungkin data pengamatannya cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih buat Saudari Martina. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan berdasarkan video yang telah kami amati. Nah, di sini kita akan membahas percobaan yaitu mengenai dan setelah itu diikat dan dimasukkan ke dalam tabung soklet dan kemudian ditambahkan pelarut etanol sebanyak 96% sebanyak 130 ml. Nah, di mana penggunaan etanol 96% ini adalah sebagai pelarut karena etanol 96% ini juga dapat bertindak sebagai pelarut sekaligus sebagai pengawet sehingga zat yang diinginkan itu dapat terekstraksi serta tahan lama. Dan kemudian dilakukanlah proses sokletasi dan ditunggu hingga proses siklus terjadi, di mana proses siklusnya adalah sebanyak 8 kali siklus. Dan setelah proses siklus terjadi, maka diperolehlah hasil ekstrak dari daun sirsak tersebut dari proses sokletasi. Nah, adapun hasil yang diperoleh setelah berdasarkan video itu dari proses sokletasi ini, kita dapat melihat dia warnanya sangat hijau pekat. Nah, setelah itu dilakukanlah pengovenan, yang mana tujuannya adalah agar diperoleh ekstrak kentalnya, di mana proses pengovenan ini berdasarkan video itu dilakukan kurang dari 1 jam, yang mana setelah itu diangkat ekstrak kentalnya. Dan setelah itu kita siapkan larutan asam klorida, di mana asam klorida pada isolasi alkaloid ini adalah sebagai pelarut. Yang tujuan penambahan HCl ini adalah karena kita ketahui bahwasanya alkaloid itu bersifat basa, sehingga biasanya diekstrak dengan pelarut yang mengandung asam. Di mana penambahan HCl di sini dimaksudkan untuk menarik senyawa alkaloid dalam ekstrak, karena alkaloid ini bersifat basa, maka dengan penambahan asam seperti HCl akan terbentuk garam, sehingga alkaloid akan terpisah dengan komponen-komponen lain dari sel tumbuhan yang ikut terekstrak dengan mendistribusikannya ke fase asam. Nah, adapun berdasarkan video tadi, ekstrak kental yang telah diperoleh setelah pengovenan ini adalah kita dapat melihat di sini ekstrak yang diperoleh itu sangat kental dan juga warnanya hijau pekat. Nah, setelah itu kita masukkan sebanyak 1 mili ekstrak kental daun sirsak tadi, dan setelah itu kita masukkan ke dalamnya asam klorida sebanyak 3 tetes. Dan kita lakukanlah pengujian, di mana kita lakukan pengujian ini untuk menguji apakah daun sirsak ini memiliki kandungan alkaloid atau tidak, yaitu dengan menggunakan uji Mayer dan juga uji drag and drop. Di mana uji yang pertama ini dilakukanlah dengan uji Mayer, di mana ke dalam tabung reaksi yang pertama yang telah berisi sampel ekstrak dan HCl tersebut kita masukkan sebanyak 5 tetes reaksi Mayer. Nah, di mana berdasarkan video tersebut, hasil yang diperoleh pada uji Mayer ini tidak sesuai karena tidak terbentuknya endapan putih pada sampel. Hal ini dikarenakan tidak semua alkaloid itu bereaksi dengan reaksi Mayer, sehingga pengendapan ini terjadi tergantung pada jenis alkaloidnya. Nah, kemudian pada tabung kedua ini kita masukkan sampel ekstrak kental sebanyak 1 mili ke dalam tabung reaksi kedua, di mana juga kita masukkan ke dalamnya 3 tetes asam klorida, dan setelah itu kita masukkan ke dalamnya reaksi drag and drop sebanyak 5 tetes ke dalam tabung reaksi. Dan hasil yang terbentuk adalah terbentuknya endapan dan filtrat itu berwarna orange, yang mana hal ini menandakan bahwa sampel dan sirsa tersebut mengandung alkaloid. Nah, berdasarkan video yang telah kami amati, adapun hasil yang terbentuk dari uji drag and drop ini yaitu yang menandakan bahwa daun sirsa tersebut mengandung alkaloid, yaitu
Di sini kita dapat melihat di layar monitor bahwasanya warna yang dihasilkannya itu adalah berwarna orange dan terdapat endapan berwarna putih di dalam sampel tersebut. Sekianlah pembahasan dari saya, akan disampaikan kesimpulannya oleh Saudari Lela. Kepada Saudari Lela saya persilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulannya, di mana berdasarkan video tersebut dilakukan isolasi alkaloid pada daun sirsak dengan menggunakan uji Mayer dan uji Dragendorf, yang mana ekstraksi dilakukan dengan menggunakan pelarut etanol sebanyak 96%, karena umumnya etanol dapat mengekstraksi senyawa alkaloid, yang mana proses ekstraksi bukan proses sekretasi, dan menggunakan HCl, di mana HCl juga merupakan sebagai pelarut, yang mana tujuan penambahan HCl adalah karena alkaloid bersifat basa, sehingga biasanya diekstrak dengan pelarut yang mengandung asam, di mana reagen yang alkaloid adalah Dragendorf, di mana pada uji ini terbentuk endapan dan filtratnya berwarna orange yang menandakan bahwa sampel daun sirsak mengandung. Baiklah, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih buat Saudari Lela. Baiklah, sampai di sinilah presentasi kami, yaitu dari kelompok 2, yaitu mengenai isolasi alkaloid dari senyawa bahan alam. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.